Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nirwana dengan NIM L0312411037 yang akan mempresentasikan tentang peran sedimen laut dalam sistem laut, penyimpanan karbon, habitat, dan indikator lingkungan. Pada slide pertama terdapat poin-poin, yaitu yang pertama, sedimen laut menjaga ekosistem atau keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu mendukung proses biogeokimia global. Ketiga, berfungsi sebagai penyimpanan karbon, habitat biota, dan arsip lingkungan. Nah, sedimen laut memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia tidak hanya menjadi dasar laut pasif, tapi juga mendukung proses biogeokimia global, seperti penyimpanan karbon, tempat hidup organisme laut dasar, dan menjadi arsip alami perubahan lingkungan. Kemudian, bagaimana sedimen laut dapat menjadi penyimpanan karbon? Nah, yang pertama itu menyimpan karbon dari sisa organisme laut, mengurangi kadar CO2 di atmosfer, efektif di daerah rendah oksigen dan atau anoksik. Nah, jadi penjelasannya itu seperti saat organisme laut mati, sisa tubuhnya akan mengendap di dasar laut dan menjadi bagian dari sedimen. Proses ini mengikat karbon dalam jangka panjang, membantu menurunkan kadar CO2 di atmosfer sehingga berperan dalam menjaga kestabilan iklim global. Daerah yang kadar oksigennya rendah sangat efektif karena penguraiannya sangat lambat. Selanjutnya yaitu sebagai habitat biota laut. Tempat hidup biota dasar laut seperti cacing moluska, krustasea, dan mikroba. Jenis sedimen menentukan jenis organisme, menjaga keanekaragaman hayati laut. Nah, maksudnya yaitu sedimen juga menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup dasar seperti cacing laut, moluska, krustasea, dan mikroorganisme. Jenis sedimen, apakah pasir, lumpur, atau lempung, sangat menentukan jenis organisme yang bisa hidup di dalamnya. Inilah yang membuat sedimen berperan penting dalam menjaga keanekaragaman dan rantai makan di dasar laut. Nah, selanjutnya yaitu sebagai indikator lingkungan, menyimpan jejak perubahan iklim dan pencemaran, mengandung unsur kimia, logam berat, isotop, mikroplastik, dan fosil, digunakan untuk memantau kondisi lingkungan laut. Nah, maksud dari itu adalah lapisan sedimen menyimpan catatan alami perubahan lingkungan laut dari masa ke masa. Dengan menganalisis kandungan logam berat, mikroplastik, dan isotop di dalamnya, peneliti bisa mengetahui tingkat pencemaran dan perubahan iklim yang terjadi di laut. Jadi, sedimen berfungsi sebagai arsip lingkungan laut. Kemudian masuk kepada perbandingan GPT dan buku referensi. Nah, yang pertama itu referensi dari versi GPT, dia penjelasannya lebih umum dan mudah dipahami. Kemudian dia fokus pada penyimpanan karbon, habitat biota, dan indikator lingkungan. Setelah itu bahasa sederhana dan konseptual dari versi ChatGPT. Kemudian dari versi buku referensi, dia pembawaannya jauh lebih ilmiah dan mendalam, berdasarkan teori dan penelitian biogeokimia laut, dan menekankan pada penyimpanan karbon organik dan rekam perubahan iklim. Secara kesimpulan, perbandingan di antara keduanya, ChatGPT jauh lebih praktis dan ringkas, sedangkan di buku dia lebih ilmiah dan detail. Nah, kesimpulannya yaitu sedimen bukan hanya tumpukan material di dasar laut, tetapi bagian aktif dari sistem laut itu sendiri. Ia membantu menjaga keseimbangan ekologis, mengatur siklus karbon, dan menjadi sumber data penting untuk penelitian lingkungan dan perubahan iklim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.